ini aku mau jalan-jalan ke kebun jagung. Lewat kampung dulu, terus jembatan sungai yang asik banget ini. Dan tada, kita sampai di kebun jagung. Udah siap? Yuk. Akan panen kali ini setengah saja tidak sampai. Banyak tongkol yang busuk. Daunnya semua bercak hitam begini, seperti dibakar penyakit. Dulu tak pernah parah begini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan makin parah. Panen tahun ini bisa gagal. Pak, kenapa jagungnya jadi seperti itu? Bapak kurang tahu jenis penyakit apa yang menyerang jagung ini, Nak. Bapak cuma tahu hasilnya makin sedikit. Pak, jangan terlalu sedih ya. Panennya memang kurang, tapi kita masih punya harapan kok. Entah, Nak, rasanya kerja keras kita sia-sia. Sabar ya Pak, saya sedang meneliti penyakit jagung ini dan begitu saya tahu hasilnya akan saya beritahukan ke Bapak. Kita bisa lakukan pencegahan dan pengendaliannya dengan tepat. Halo semuanya, saya Nashwa Tri Amanda. Pada video ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering menyerang tanaman jagung. Yuk kita pelajari bersama. Hai, aku Nasiwa. Jagung itu enak dan bergizi, tapi ternyata banyak penyakit yang bisa menyerangnya loh. Kita para petani harus mengenal ciri-cirinya supaya bisa bertindak cepat. Nah, lihat lesi pada daun ini. Warnanya lebih cerah, bentuknya tidak kotak, dan biasanya sudah muncul di awal musim, sekitar Juni. Lihat deh, inilah awal penyakit bercak daun abu-abu. Mula-mula muncul titik kuning kecil di antara tulang daun. Halo teman-teman, lihat deh di daun jagung ini ada bintil-bintil kecil berwarna oranye cerah. Bentuknya mirip pustula, sedikit menonjol di permukaan atas daun. Kompon, itu yang disebut karat daun. Warnanya oranye seperti karat besi karena terdiri dari jutaan spora sangat kecil. Saat angin bertiup, spora ini terlepas, beterbangan. Halo teman-teman, nah ini tanda-tanda busuk batang pada jagung. Awalnya batang hijau segar seperti ini. Permukaannya juga terasa lebih lembek. Lihat, batang jagung ini gampang roboh saat tanaman stres karena kering, hujan berlebih, atau luka. Batangnya jadi lemah dan tidak mampu menahan beban sendiri. Lihat jamur putih sampai merah muda di tongkol ini. Ini namanya busuk tongkol fusarium. Jamur muncul acak seperti kapas karena ada luka kecil bekas gigitan serangga. Hai, ikut aku sebentar ya. Lihat tongkol ini. Bijinya retak-retak. Sepertinya kena panas berlebih atau kurang air. Kita harus periksa yang lain juga. Retakan berbentuk bintang ini menjadi pintu masuk jamur fusarium. Inilah busuk tongkol diplodia. Infeksi dimulai dari pangkal tongkol yang tampak kusam keputihan. Jamur kemudian tumbuh cepat, merayap di antara biji, membuatnya mengecil. Ini adalah contoh infeksi pada pangkal tongkol yang menyebabkan biji mengering dan bobot tongkol menjadi sangat ringan. Teksturnya terasa kasar. Di ujung tongkol, spora penicillium berwarna hijau hingga biru hijau membentuk lapisan berbulu. Serangan ini sering muncul setelah panen dan menjadi masalah saat penyimpanan. Spora berwarna hijau hingga biru hijau ini muncul di ujung tongkol, menandakan serangan busuk tongkol penicillium. Hai, lihat ini. Setelah penyerbukan dan cuaca panas kering seperti sekarang, tongkol jagung bisa terserang aspergillus. Lihat, tongkol-tongkol yang disimpan di gudang lembab seperti ini gampang sekali ditumbuhi jamur. Lapisan putih hijauan ini sering disangka aspergillus, padahal belum tentu. Aflatoksin adalah racun yang dihasilkan jamur pada jagung dan kacang-kacangan. Zat ini bisa merusak hati manusia dan menghambat pertumbuhan hewan ternak. Hai teman-teman, ini dia ringkasan penyakit jagung yang wajib kita kenali. Dari hawar daun bakteri, bercak abu-abu, karat, busuk batang, sampai berbagai busuk tongkol. Gimana? Sekarang sudah tahu kan penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman jagung? Mulai dari hawar daun bakteri, bercak daun abu-abu, karat selatan, sampai berbagai jenis busuk tongkol. Terima kasih sudah mengenalkan kami. Aduh, banyak sekali yang menyambut. Terima kasih semuanya. Senang sekali. Terima kasih Nasiwa, karena penjelasanmu kami jadi tahu cara mengenali penyakit pada jagung. Iya, sekarang kami tidak bingung lagi kalau daunnya berubah warna.
Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sama-sama, Nasiwa. Kami bangga padamu. Terima kasih.